Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, jadi untuk konten hari ini aku mau bahas tentang updatean ya. Update tentang leopard kikuku yang kemarin yang pernah aku share. Aku mengawinkan leopard gecko yang size-nya belum besar kali ya, di bawah mungkin kira-kira berapa senti ya. Bentar ya, aku kira-kira ya, jadi mungkin size nya kira-kira belum ada 20 cm kayaknya masih di size, kita ukur aja teman-teman ya. Yang kemarin aku sempat ya sedikit-sedikit was-was ya, karena untuk usia memang udah hampir setahun ya. Untuk usia itu sebenarnya udah bisa kawin, cuman size nya kemarin belum besar kali, karena memang aku gak nge-push size. Tapi secara usia udah masuk masa kawin, tapi secara size sebenarnya menurutku katanya sih kalau untuk breeder gecko untuk size rawan namanya egg bending ya. Jadi si telurnya itu tertahan teman-teman, tertahan di dalam, jadi nggak bisa keluar gitu. Cuman kan aku penasaran karena di alam pun mungkin gecko yang size yang seperti aku punya udah bertelur gitu. Aku penasaran, aku coba dan akhirnya berhasil keluar telurnya teman-teman ya. Dan telurnya ukurannya pun normal ya, ukurannya seperti yang jumbo punya aku, sama kurang lebih ya, berarti aman gitu kan menurutku. Terus fertil nggak infertil, fertil telurnya, tanda telur fertil itu ya saat dia keluar itu udah mungkin hitungan setengah jam itu telurnya tetap kencang teman-teman ya. Jadi kalau infertil itu biasanya pas dia keluar pun lembek terus gitu, udah penyok-penyok biasanya gitu. Nggak harus nunggu 1 kali 24 jam atau 6 jam atau bahkan 12 jam nunggu kencang, nggak. Kadang yang penyok dari awal itu udah nampak kok telur itu infertil biasanya gitu. Ditunggu pun tetap akan penyok biasanya gitu kalau untuk gecko ya itu. Terus kita ukur aja kira-kira geckonya berapa ya size nya ya. Nah ini geckonya ya, ini telurnya udah aku ambil. Nanti ada kok videonya, mungkin di sela-sela rekaman akan ku masukin pas aku ngambil telurnya. Nah, ini kira-kira size 15 cm teman-teman ya. Aku coba ukur ya. Oh, sekitar kira-kira 17 cm lah ya. Kalau untuk di tanganku ya kira-kira segini lah, tuh kecil kan, tapi dia sanggup gendong telur dengan sangat baik ya. Ukurannya pun normal telurnya. Nafsu makan juga bagus sih, kemarin tetap makan. Biasanya sih gecko kalau udah mulai gendong telur dia nafsu makannya udah mulai berkurang ya. Mungkin karena metabolismenya masih bagus, masih muda geckonya, jadi saat dia bertelur pun masih mau makan dengan sangat baik. Tuh bagus ya, tuh size nya segini teman-teman, jadi aman ya di size segini. Alangkah baiknya sih sebenarnya lebih dari ini, minimal ya 20 cm lah ya, tapi ini di size 17 cm pun udah aman sih tuh. Tapi paling aman sih size 20 cm, bahkan kalau bagus di atas 20 cm, 23 gitu. Gitu. Ini sebenarnya kalau aku push ya mungkin size nya udah 20 cm. Ini karena aku nggak push, size nya di 17, jadi nggak ke push gitu. Aku ngasih makannya seminggu 2 kali, jadi nggak di push ulat hongkong gitu. Mungkin kalau di push pakai jangkrik seminggu 3 kali mungkin ya bisa sampai size 20 cm, mungkin bahkan bisa sampai yang size indukan ini gitu. Terus ini walaupun ada saudaranya ya, sama-sama female, kelahiran sama, belum tentu usia masuk ovulasinya itu bareng-bareng teman-teman. Ini buktinya yang saudaranya sampai sekarang belum ovulasi, masih belum ovulasi, pokoknya belum ada tanda-tanda
ovulasi. Biasanya gecko tanda ovulasi itu ada merah-merahnya di perutnya, ada titik-titik merah. Udah sering ku share lah pokoknya di konten-konten dulu tuh, dan banyak juga di share di channel-channel breeder gecko yang besar-besar ya, yang udah berpengalaman. Itu tandanya ya ada titik-titik merah di perutnya, biasanya ada kayak kemerah-merahan, sangat jelas kok itu tandanya. Itu biasanya kalau aku sih 2 minggu ya, pengalaman itu 2 minggu, masa-masa itu tuh biasanya 2 minggu. Jadi jangan sampai terlambat lebih dari itu, nanti kalau terlambat ya biasanya akan hilang gitu masa ovulasinya, merah-merahnya akan hilang. Jadi jangan sampai terlambat untuk mengawinkan. Untuk mengawinkan, dia aku kawinkan dengan usia yang lebih muda, tapi ya untuk masuk masa dewasa ya sebenarnya udah dewasa, yang masih satu saudara gitu teman-teman ya, satu indukan. Aku kawinkan ternyata fertile semua kok, karena aku mempelajari kalau yang penting nggak satu telur ya, satu kuat telur barengan gitu, itu biasanya aman-aman aja sih, biasanya sih gitu. Walaupun intinya beda generasi, tapi satu indukan itu biasanya aman. Yang penting nggak satu generasi. Biasanya kan gecko keluar telur itu setiap kali bertelur 2, nah itu satu generasi gitu teman-teman. Gitu. Ini beda generasi, jadi ku kawinkan sama adiknya Tangerine ya, yang adiknya Tangerine ini Max Snow. Cuma pas udah dewasanya kuning-kuningnya udah mulai keluar ya. Tapi di sini ada kayak lainnya ya, putih, garis lainnya tuh lurus. Aku nggak tahu jadinya gimana itu namanya ya, karena aku nggak terlalu mempelajari tentang mob gecko. Yang penting aku ya kawinkan gitu aja. Paling ya risikonya kalau kayak aku gini ya lost data gitu teman-teman, atau bingung kita menentukan mobnya apa biasanya gitu. Alangkah baiknya kalau memang teman-teman mau serius ngebreed ya pelajari dulu, jadi dari ini sama ini hasilnya akan apa gitu, biasanya kayak gitu ditentukan lah indukannya. Kalau aku sih ya aku asal punya Tangerine, Max Snow, biasanya sih Super Hypo Tangerine Carotel sama Snow itu, sama Max Snow itu bakal keluarnya wild itu mungkin normal ya kali ya, normalnya sama Max Snow rata-rata gitu. Ini udah bertelur tadi ya. Ini ku record malamnya karena tadi nggak sempet record ya, aku udah buru-buru ini. Terus udah aku inkup di updateanku, terus di short video juga udah ada cara aku inkup si gecko. Pokoknya murah meriah lah teman-teman. Terus aku nggak pernah jarang, malah belum pernah gagal sih inkup di situ. Dulu pernah gagal 1 telur itu karena memang ya infertil dari awal, bukan karena inkubasinya gitu. Jadi nggak pernah terkena jamur, nggak pernah bermasalah lah selama aku inkubasi. Terus bisa keluar betina. Ini malah dari yang dulu generasi yang pertama aku dari pas aku mengawinkan pertama kali produksi, malah pas di masa itu banyak keluar betinanya, jantannya cuma 1. Nah, padahal ya suhu di tempatku panas nih, suhu ini di sini aja tuh 32, 31. Makanya aku inkubnya itu di bawah teman-teman, yang agak sejukan kan, jadi biar suhunya lebih stabil. Kalau di sini tuh kadang nggak stabil, di atas ini kadang panas, kadang dingin kali kalau di atas ini. Makanya aku taruh tempat yang lebih stabil nih. Ini respon makannya ngeri nih. Tuh, ini anakannya yang generasi pertama yang dari si indukan yang besar itu ya. Ya. Ini Tangerine sih. Kalau biasanya keluar gini tuh Pak Tangerine. Nah, ini Tangerine nih. Tangerine. Ya. Nanti itu yang strip hitamnya bakal jadinya total itu. Jadi total teman-teman ya. Tuh ada 2. Itu di bawah masih ada 6 telur ya, 6 telur yang dari indukan Max Snow sama Tangerine. Itu Super Hypo Tangerine Carotel itu masih ada 4 telur lagi, dan ini aku nunggu sesi keempatnya. Nah, sesi keempatnya ini belum ovulasi lagi, sesi keempatnya kayaknya sesi terakhir lagi ya. Biasanya kemarin tuh sampai 4 sesi, jadi aku masih nunggu sekitar beberapa hari lagi sampai dia ovulasi lagi. Mungkin seminggu lagi lah dia ovulasi lagi, itu kayaknya akan menjadi sesi terakhir dia bertelur. Sambil aku nunggu si female ini ovulasi. Jadi
bakal ku kawinkan semua ini gitu. Jadi satu jantan itu sebenarnya bisa ngawini sampai 4 betinnya ya, tapi jangan, kalau bisa jangan satu hari itu ngawini 4 betinnya ya, nanti telurnya banyak yang infertil kalau kayak gitu. Jadi amannya sehari ini ngawinkan ini, nanti selang satu hari ngawinkan yang satunya, selang satu hari ngawinkan yang satunya lagi. Kalau bagus sih selangnya agak lama ya, jadi bagus. Aku ini yang ini ku kawinkan sampai kemarin 2 kali ya kalau nggak salah ya. Jadi aku kalau ngawinkan gecko jarang ya, sekali kawin ya, biasanya sampai 2 kali, karena aku nggak mau berisiko kayak kemarin sekali kawin ternyata nggak terlalu subur sih jantannya, jadi banyak telur yang infertil jadinya. Makanya aku kawinkan 2 kali aku untuk jaga-jaga ya keamanannya. Makanya sekarang nggak pernah ada kegagalan telur infertil, 2 telur semuanya fertil semua. Oke, mungkin itu aja ya, informasi updatean kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang iseng-iseng seperti saya, hanya sekedar melengkapi koleksi gecko dan ingin mengawinkan geckonya ya, sifatnya hanya sekedar hobi bukan untuk breeder besar ya. Silahkan seperti saya gini, kawinkan saja, pasti ya aman lah. Kalau untuk ukuran segini insya Allah aman teman-teman ya. Tapi saran tetap alangkah baiknya di size 20 up lah ya, untuk keamanan. Kalau saya kan cadangan masih banyak gitu, jadi kalau ada apa-apa ya masih ada lagi gitu. Tapi ya alangkah baiknya sih size di atas 20, minimal 20 gitu. Kalau cuma punya sepasang mati satu kan aduh, harus beli lagi kan sayang gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salahnya silahkan komen di kolom komentar. Jika ada masukannya komen aja di kolom komentar. Komen yang sifatnya kritik membangun biar kita belajar bersama-sama, dan yang melihat channel saya bisa membaca komentar dari teman-teman dan menjadi yang lebih baik lagi gitu teman-teman. Makanya komen yang bagus-bagus teman-teman ya, untuk memberikan informasi kepada penonton saya yang lain, informasi yang benar gitu. Oke, bye bye.